في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. بما يتعلق بفائدة في مراتب المكاسب الأنقل، وأما التجرد عن التكسب والتسبب لذلك على نية التفرغ للعبادة والانقطاع عن الأخلاق والعلائق بالتبعد عن ذلك أهل الصفة من الصحابة وهم 70، وقيل أكثر من ذلك رضي الله عنهم، فهي أيضا طريقة الخواص من السلف ومن اكتفى آثارهم من الخلف، لكن لم يحملهم على ذلك إلا قوة اليقين ورسوخ الإيمان بالله وصحة الزهادة وجم الهم في إخلاص العبادة، فلذلك صفى لهم خلواتهم وتزايد لهم أنوارهم وأثمر لهم دعواتهم وأذكارهم، فانقطع عن الخلق أطماعهم ولم تأنس بهم طباعهم، وأنزلوا على الله حاجاتهم ورفعوا إلى الله شكاياتهم وكتموا مصائبهم، وكان نظرهم في أجسامهم وانتظارهم في أرزاقهم وقفا على خالقهم ورازقهم، لا يشهدون نفعا ولا ضرا من غيره ولا فضلا ولا خيرا إلا من بره وخيره إلى آخر. والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap detik nafas kita, siapapun kita, apapun kita, dimanapun, yang selalu kita lupakan, yang hanya diminta oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atas setiap rezeki itu kita menggunakannya, memanfaatkannya untuk kebutuhan kita di dunia dan kebaikan kita kelak di akhirat. Mudah-mudahan berkat dan puji syukur kita terhadap segala nikmat dan semua nikmat yang diberikan oleh Tuhan kita Allah atas setiap kita, Allah jadikan sesuai dengan apa yang diinginkan dan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala dan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya, dan mudah-mudahan Allah sebabnya menjadikan kita di matanya sebagai hambanya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya, para keluarganya, sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah mantapkan langkah kita dalam mengikuti sempurna jejak langkahnya dan mencintainya, dan mudah-mudahan kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. InsyaAllah minal aidin faizin. Alhamdulillah, kita baru tinggalkan bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala istimewakan kita sebagai umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah tidak anugerahkan kepada umat-umat sebelum kita. Tapi kita tidak menyembah Ramadan dan tidak menyembah malam Lailatul Qadar, yang kita sembah Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kita Ramadan dan malam Lailatul Qadar. Kalau kita menyembah Lailatul Qadar, menyembah Ramadan, Lailatul Qadar, Ramadan sudah lewat, berlalu. Wallahu a'lam, apakah kita bisa menjumpainya tahun depan atau tidak. Tapi kalau kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu ada, bahkan setiap detik nafas kita dimanapun kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hari-hari kita, detik dan malam-malam kita seperti yang kita lalui di bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Nah, kita kumpul di saat ini mencari ilmu guna kita mampu menjalankan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah minta kepada kita la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh takwa kepada Allah. Mata bertakwa, telinga bertakwa, lisan bertakwa, tangan, kaki, perut, kemaluan, hati bertakwa, ucapan, perbuatan, lahir batin bertakwa. Ketika kita sendiri dan ketika kita di hadapan selain kita bertakwa, karena Allah selalu mengawasi kita. Karena Allah selalu mengawasi kita, dan apa yang kita lakukan ada balasannya. Ada balasan apa yang kita perbuat di dunia, sebelum kelak nanti balasan yang sempurna Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di akhirat. Sekali lagi, kita selalu diawasi oleh Allah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat ada balasannya.
bukan hanya di masjid yang kita perbuat, yang kita lakukan ada balasannya. Dimanapun yang kita perbuat, yang kita lakukan ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak akan mampu menjalankan ketakwaan itu kecuali kalau kita sendiri yang mengawasi diri kita. Kita menghisap diri kita. Rasulullah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian. Perhitungkanlah ucapan perbuatan yang kalian lakukan, yang dilakukan oleh mata, telinga, lisan, sebelum kalian nanti kelak dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam minta kita untuk menjadi lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Setiap datang hari, maka kita harus berupaya hari ini lebih baik daripada kemarin. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan dan dimudahkan jalan kita sehingga kita mampu. Allahumma amin. Beliau menyebutkan mengenai masalah faedah fi maratibin makasib, dalam kedudukan makasib, upaya usaha yang dilakukan oleh seseorang hamba dalam kehidupannya. I'lam anna takassuf fil ma'isyati ala tariqatin mardiyati. Kita ulangi yang sebelumnya. Ketahuilah wahai hamba Allah, umat kekasih Allah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya takassuf fil ma'isyah, seorang berusaha, berupaya fil ma'isyah, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan kerja, dengan dagang, dengan bisnis, apapun namanya, tapi dia berusaha, berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, makan, minum, pakaian dan lainnya. Begitu juga kalau dia menjadi seseorang suami, memenuhi kebutuhan istrinya, kalau dia seorang ayah, memenuhi kebutuhan istrinya, anaknya dan seterusnya. Karena di dunia seperti itu. Tidak ada di dunia ini yang segala sesuatu datang balas tanpa upaya. Kecuali nanti kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan tidak perlu masak, minum tidak perlu beranjak dari tempat duduk, pakaian yang dipakai tidak perlu dicuci, makan minum yang kita konsumsi tidak perlu dibuang, dan lain sebagainya. Tapi kalau dunia tidak bisa seperti itu. Harus dengan upaya, harus dengan usaha. Siapapun kita, walaupun sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau makan pasti buang, kalau minum pasti sama bang. Presiden, raja, orang kaya dengan kita sama tak? Sama. Hanya beda ia banyak hartanya, hanya beda ia pangkat tinggi jabatannya secara duniawi. Itu aja bedanya. Tapi dari segi nikmat yang diberikan oleh Allah, yang dilimpahkan oleh Allah terhadap setiap kita, sama. Barangkali kita jauh lebih banyak dari mereka yang banyak hartanya, yang paling tinggi jabatan kedudukannya. Cuman kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Makanya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk kita menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Tuhan kita Allah dengan meridai apa yang telah diberikan oleh Allah. Untuk kita tidak menganggap sedikit atau tidak menganggap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita lihat selain kita lebih baik dari dunianya, hartanya, jabatannya dan lain sebagainya. Tadi minta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak memiliki sifat seperti itu, untuk melihat dari segi agama orang yang lebih tinggi dari kita. Dalam segi agama
ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lihat orang yang lebih tinggi ketakwaannya kepada kita, dari Allah kepada kita, lebih dari kita. Agar kita tidak stop, agar kita meningkatkan lagi ketakwaan yang telah kita miliki, yang telah kita namanya punya saat ini, sehingga kita fastabiqul khairat, selalu berupaya untuk tidak kalah dalam kebaikan dengan teman kita. Bukan kita sarik, bukan kita iri dengki, tidak. Nah, dari segi dunia, harta, jabatan, kita lihat orang yang jauh lebih rendah dari kita, lebih sedikit hartanya, lebih rendah kedudukannya, agar kita mampu mensyukuri nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hidup nyaman, nikmat, bisa meridai nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita dengar dari Imam, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nampakkan, tunjukkan nikmat yang aku berikan terhadap matamu. Hadis, gunakanlah, tunjukkan kepadaku bagaimana kau memanfaatkannya dengan baik untuk mendekatkan dirimu kepadaku. Tidak ada manusia dari dulu sampai sekarang akan datang yang mampu namanya menciptakan mata seperti yang kuciptakan, dengan semua yang berkaitan dengan mata itu. Begitu juga tanganmu, begitu juga hatimu, begitu juga nikmat Islam, iman yang aku berikan kepada fahadis. Allah mau melihat dari kita semua atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita. Setiap kita kalau kita melihat nikmat yang diberikan oleh Tuhan ya Allah dan ingin menyadarinya, maka kita tenggelam dalam namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua namanya memanfaatkan waktu kita untuk mensyukuri nikmat Tuhan kita Allah, lupa dengan kekurangan yang kita miliki. Karena begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita. Allah jadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Allahumma amin. Ketahuilah bahwasanya berusaha, berupaya untuk mencari apa yang bisa memenuhi kebutuhan hidup kita, dan ia merupakan bagian daripada kewajiban yang diwajibkan secara syariat. Fantashiru fil ard wabtaghu min rizqillah. Muka bumi ini lebar, andaikan engkau tidak mendapatkan di tempatmu, intishar, cari di tempat lain, cari rizki yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapmu. Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan di antara sarana untuk membantumu untuk mendapatkan rizkiku dengan sabar dan sholat. Selalu menjalin hubunganmu dengan aku, tidak melupakanku. Maka kau akan dapatkan rezeki itu. Perintah dari Allah, bahkan ia merupakan kewajiban setelah kewajiban sholat 5 waktu. Apalagi kalau itu ia memiliki tanggungan anak istri. Kewajiban, arti ketika dilaksanakan berpahala, ketika ditinggalkan berdosa. Ala tariqatin mabdiyah, di atas jalan yang diridhai. Caranya usaha itu ada jalan, ada jalur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tempuhlah jalan itu, jalur itu. Jangan kau cari rezeki sikut sana sikut sini, haram halal hantam dan lain sebagainya. Ada jalan yang diridhai oleh Tuhanmu Allah, tempuh jalan itu.
Ada jalan yang telah ditunjukkan oleh Tuhanmu Allah dan Nabi Muhammad, diajarkan itu, lalui jalan itu. Karena engkau hidup bukan sebatas dunia. Karena yang kau makan, yang kau minum, itulah yang akan kau perbuat. Karena makanan minum itu memberikan gizi, kekuatan bagi tubuh kita. Kalau kita dapatkan dari yang haram, maka tubuh kita akan melakukan yang haram. Mata akan melakukan yang haram, telinga yang haram, lisan yang haram, perbuatan yang haram, semua keinginan dan semuanya haram. Jangan kau harap engkau dapatkan dari yang haram, engkau bisa menjaga matamu dari yang haram, tanganmu, telingamu, dan lain sebagainya. Dan jangan harap kau dapatkan sesuatu yang haram, kau bisa infakkan kepada sesuatu yang halal. Jangan harap. Itu pula yang halal. Kalau engkau namanya makan, minum dari yang halal, insya Allah matamu akan melihat, memandang yang halal, telingamu, lisanmu, tangan, kaki, perbuatanmu, lahir batinmu. Begitu juga engkau akan infakkan hartamu ke tempat yang halal. Tapi kalau tidak, jangan harap. Wa bisyana tariqat as-salafi salih, dan dengan menjaga jalan salaf saleh, jalan orang-orang bahari, orang-orang dulu. Bagaimana mereka berupaya, bagaimana mereka berusaha, bagaimana mereka mencari rizki yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Ikuti jalannya, ikuti jalurnya, jangan terbuai dengan jalur yang lainnya. Engkau hidup sementara di muka bumi ini, semua yang kau perbuat, semua yang kau lakukan akan ditanya oleh Allah, akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhanmu Allah. Kalau kita seorang mukmin, kalau kita seseorang muslim, kalau orang kafir bukan panutan, orang kafir bukan panutan siapapun ia, kecuali apa yang ia lakukan memberikan kebaikan, motivasi kepada kita dalam agama kita untuk kita meningkatkan kebaikan. Tidak jadi masalah. Apapun ucapan perbuatan yang dilakukan oleh mereka, halal haram hantam, bukan panutan, orang kafir namanya. Wa sadril awal minas sahaba, masa-masa pertama dari kalangan sahabat, ikuti mereka. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, la yabi fi suqina illa man tafaqqah fi dinina. Tidak boleh orang berjualan di pasar ini kecuali orang-orang yang telah memahami dalam agamanya bagaimana jual beli yang dihalalkan, dibenarkan secara agama. Kalau tidak boleh jualan. Karena ada yang diatur secara syariat, yang diridai secara syariat. Wa man tabi'a min ahli sunnah wal wara, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah para sahabat dari ahli sunnah wal wara, orang yang menjalankan sunnah Nabi Agung Muhammad, jalan yang telah diajarkan, diwariskan oleh Nabi Agung Muhammad, jalan yang telah diatur oleh Allah melalui Al-Qur'anul Karim, yang ditegaskan, dijelaskan oleh Nabi Agung Muhammad, wal wara, jalan orang-orang yang wara, orang-orang yang hati-hati, orang-orang yang takut jatuh dalam perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tujuannya? Lisyanatin nafas, untuk menjaga dirimu, wal ahli wal aulad, untuk menjaga keluarga, istrimu dan anak-anakmu. Sekali lagi ya, harus kita paham, apa yang kita makan, kita minum, itu yang akan kita lakukan, perbuat, ucapan kita, namanya tingkah laku kita, sesuai dengan apa yang kita makan, kita minum. Maka ia merupakan sesuatu yang harus kita perhatikan. Sekali lagi Rasulullah menyatakannya, kewajiban setelah kewajiban. Setelah kewajiban 5 waktu yang dituntut bagi setiap kita setiap harinya, begitu juga kita dituntut untuk melakukan kewajiban mencari rizki yang halal. Istri kita, anak-anak kita, jangan kita harap anak-anak kita akan bakti, baik-baik, bagus ucapan perbuatannya kalau kita kasih makan yang haram. Jangan takut
mereka berbuat tidak baik kalau kita kasih yang halal. Janji sudah. Sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Dan kita diperintahkan oleh Allah sebagai hamba yang beriman, sebagaimana Allah kata Rasulullah, Allah perintahkan kita sebagai hamba yang beriman, sebagaimana Allah perintahkan para nabi rasul. Kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Makalah dari yang halal, wa'malu salihan, berbuat yang baik. Nanti ketika seseorang makan yang halal, dia akan berbuat yang baik. Begitu juga sebaliknya. Untuk menjaga diri kita, menjaga istri kita, anak-anak kita dari hal yang tidak baik, ya, kita harus berusaha mencari rezeki yang baik. Dan beliau mengatakan ikuti jalan orang-orang baik. Wa ala ghasril isti'ana bi ala taatillah, dan dalam tujuan mencari rezeki itu untuk menjadikan rezeki yang kita dapatkan, harta yang kita dapatkan dari usaha itu, upaya itu, kerja itu, dagang itu, membantu kita dengan sebabnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Rizki Allah, anugerah Allah, Allah minta kita gunakan yang baik sebagai kebutuhanmu, begitu juga untuk kebaikanmu nanti di akhirat. Dengan cara apa? Ya taat kepada Allah. Wa tafarruq li ibadati, dan kita mengosongkan pikiran kita, kesibukan kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita dapatkan kita tidak sibuk pikiran kita, sehingga kita fokus dalam beribadat kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya seperti itu. Wa ada'i huquqihil muta'alliqati bih tayyibatan bihi nafsuh, dan melaksanakan hak-haknya, kewajiban-kewajibannya, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita hamba yang berkaitan dengan kita, dengan senang hati, dengan bahagia, tidak merasa terpaksa, tidak merasa tertekan, dan lain sebagainya. Karena ada harta, ada hak, istri kita ada hak, anak kita ada hak, sebagaimana diri kita ada hak, begitu juga fakir miskin dan lain sebagainya. Jadi diwajibkan secara syariat dari hak yang diminta, dituntut secara syariat dalam rizki yang kita miliki. Wa hadza sa'yu, dan ini usaha, upaya mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, dagang dan lain sebagainya. Bihadhihi niyati, dengan niat ini, dengan niat untuk namanya menjaga diri kita, istri kita, anak-anak kita, dan agar membantu kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, beribadat nyaman kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diminta oleh Allah dari harta yang kita miliki. Wa ala hadhihi tariqah, dan melalui jalan ini, jalan yang halal yang baik, seperti yang dilakukan oleh mereka para sahabat dan penerus mereka, minal gurubatil mardiyah, termasuk bagian daripada qurubat, hal-hal yang mendekatkan diri kepada Tuhan kita Allah al-mardiyah, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanatil maktubah, dan termasuk kebaikan-kebaikan yang akan tercatat di sisi Allah. Kebaikan kita cari ke pasar, mendekatkan diri kepada Allah ke pasar itu. Bukan hanya ke masjid kita mendekatkan diri kepada Allah, ke pasar pun kita mendekatkan diri kepada Allah, ke kantor pun kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemanapun kita dengan tujuan tadi mencari rezeki, kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang melakukan kebaikan yang akan tercatat di hadapan Allah untuk kita. Wa ta'atil mathubah, dan ketaatan-ketaatan yang akan menghasilkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Taat. Wa qad warad fi dzalika akhbarun wa atharun wa targhibatun katsirah, dan sungguh telah datang dalam hal itu kabar, athar, itu hadis-hadis dari Nabi Agung Muhammad langsung dari kalangan sahabat, dari kalangan para ulama, mengenai anjuran, dorongan bagaimana kita mencari rezeki dengan halal,
dengan cara yang baik yang diridhai oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Targhibat katsira, dan anjuran-anjuran motivasi yang baik yang banyak. Sebagaimana juga orang-orang yang wa'amad tajarrud, begitu juga orang-orang yang tajarrud, yang melepaskan dirinya, waktunya, pikirannya dari kesibukan mencari rizki. Ada juga orang-orang seperti itu. Tetapi secara umum manusia, ya, yang pertama tadi menyibukkan diri mereka untuk mencari rizki, untuk mencari apa yang bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka secara umum. Dan begitu juga secara umum mereka para sahabat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Rasulullah SAW mencari rizki sampai berangkat ke kota Syam, bawa dagangan, menjual dagangan. Rasulullah di kala kecil beliau tidak jarang namanya mengembalakan kambing-kambing penduduk kota Mekah. Untuk apa? Untuk mencari upah. Ya, begitu juga namanya apa yang diceritakan dari para nabi dan rasul. Ada juga tajarrud anil kasab buat tasabbub lidzalik. Orang-orang yang tajarrud, yang mengosongkan dirinya, kesibukannya, pikirannya dari menyibukkan dirinya untuk mencari rizki, sehingga dia tidak berusaha, tidak mencarikan sebab-sebab untuk ia mendapatkannya. Ada orang-orang sebagian kecil seperti itu. Ala niyati tafarruq lil ibadah, tapi niatnya untuk mengosongkan waktunya, pikirannya hanya untuk ibadat. Hanya untuk ibadat. Sehingga ia tidak keluar ke pasar, tidak ke kantor, tidak bisnis dan lain sebagainya. Tidak mencari sebab-sebab namanya itu semua. Niatnya untuk fokus dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqita' anil khalaiq wal alaik, dan mengosongkan dirinya, memutuskan dirinya dari makhluk-makhluk dan alaik, ikatan-ikatan apapun. Bittaba'ud an dzalik, dengan menjauhkan dirinya dari semua itu. Fokus ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka ahli suffah minas sahabat, seperti contohnya ahli suffah dari kalangan sahabat Nabi besar Muhammad, yang mereka diberikan tempat oleh Nabi Muhammad di sebagian masjid Nabi Muhammad, Masjid Madinah. Kalau Nabi Muhammad, Rasulullah berikan mereka tempat untuk mereka berdiam di masjid, menjadikan masjid tempat tinggal mereka, rumah mereka. Wahum sab'un, jumlah mereka kurang lebih ada 70 orang, namanya ahlus suffah, termasuk Sayyidina Abu Hurairah min ahli suffah. Wagila aktar min dzalik radhiyallahu anhu, ada yang mengatakan lebih banyak dari itu, lebih banyak dari 70 orang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keridhaan atas mereka semua. Fahi aidan, dan ia juga artinya tidak kerja, tidak usaha, tapi tidak minta-minta. Karena usaha yang paling hina di alam agama ini minta-minta. Itu usaha yang paling hina. Dalam agama ini usaha yang paling hina minta kepada selain kita, kecuali minta kepada Allah. Itu tidak minta kepada manusia, itu usaha yang paling hina. Ya, kecuali kondisi betul-betul amat sangat terpaksa. Fahya aidan, maka ia juga merupakan tariqatul khawas minas salaf, jalannya al khawas, orang-orang khusus dari orang-orang salaf. Al khawas minas salaf, orang-orang khusus dari kaum salaf, mereka
mengosongkan waktu diri mereka untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ke sana ke sini mencari dan tidak ada namanya sama sekali hatinya ada ta'aluk, ada ikatan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan manusia mereka fokus beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun, baik dengan sebab, baik dengan usaha atau tanpa usaha. Sekali lagi, walaupun kita diminta secara syariat, tapi rizki itu datangnya dari Allah, baik dengan cara usaha, upaya atau tidak. Kalau memang sudah dicatat oleh Allah pasti akan datang. Kalau memang Allah tidak catat pasti tidak akan datang walaupun kita berupaya. Tapi kalau memang sudah dicatat oleh Allah walaupun tidak berupaya datang. Karena yang memberikan rezeki itu bukan usaha, memberikan rezeki itu bukan upaya. Yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha atau tidak hanya sekedar sebab, tasabbub, takassub. Dan kita sudah dicatat oleh Allah rezeki kita sebelum kita lahir. Semua ada catatan sebelum lahir. Kita tidak mencatat rezeki kita sendiri. Kita tidak mencatat rezeki kita sendiri. Rezeki kita yang mencatat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga rezeki anak-anak kita dan semua. Yang mencatat Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan, menganugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanpa mencari itu juga jalannya para khawas minas salaf, orang-orang khusus dari kalangan salaf, orang bahari dari kalangan sahabat setelah sahabat, tadi al-sufah, dan orang-orang setelah sahabat. Wa man iktafa atharuhum minal khalaf, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dari kaum khalaf, orang-orang yang datang setelah mereka sampai sekarang. Sekali lagi, dia tidak jadikan minta-minta kepada selainnya usahanya. Ikatannya hanya kepada Tuhannya Allah, tawakalnya hanya kepada Allah. Tujuannya untuk menghabiskan waktunya, detik nafasnya dalam ibadat kepada Allah. Nabi beliau mengatakan, lakin lam yahmilhum ala dhalik, akan tetapi tidak membawa mereka untuk melakukan itu, tidak berusaha, illa kecuali kuwatul yakin, kekuatan yakin. Kalau kita tidak kuat, jangan ikut. Yang membawa mereka untuk melakukan itu kekuatan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tidak kepada selain Allah. Wa rusukhul iman billah, dan rusuh, kekuatan, mantapnya, kokohnya keimanan mereka kepada Allah. Wasihatiz zahadah, dan sahnya, betulnya zuhud mereka terhadap selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jam'il ham fi ikhlasil ibadah, dan mengumpulkan semua pikirannya, fokusnya dalam ikhlas, menghabiskan waktunya, umurnya dalam beribadat kepada Allah karena Allah Subhanahu, itu orang-orangnya seperti itu. Tapi kalau kita belum sampai, ya jangan ikuti seperti itu. Ya, sedikit demi sedikit demi sedikit, kalau sudah mulai kuat keyakinan kita, maka ya sudah mulai sedikit tinggalkan sedikit, tambah kuat lagi, tinggalkan sedikit, sehingga ya kita mengosongkan diri kita hanya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mengeluh. Mudah Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan keridhaan atas mereka semua, dan Allah mantapkan langkah kita dalam mengikuti jejak langkah mereka. Allahumma amin.
Allahumma amin, Allahumma amin. Ya mungkin ya untuk memperkuat keyakinan kita seperti itu, mungkin kita bisa baca kisah-kisah, hikayat-hikayat tentang mereka. Bagaimana mereka dari kalangan sahabat yang seperti itu dan selain mereka untuk memperkuat keyakinan kita kalau memang kita ada keinginan. Tapi ya kalau kita ada anak istri maka kita wajib, jangan sampai kita ada anak istri kita duduk aja di masjid tidak berupaya. Kalau anda sendiri tidak jadi masalah dengan kekuatan keyakinan yang anda miliki, tidak masalah kalau memang anda yakin. Tapi kalau anda punya anak istri dan mereka belum sampai keyakinan seperti anda, maka anda harus penuhi kebutuhan mereka. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengusir orang di masjid. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengusir orang yang di masjid. Kenapa? Karena dia punya tanggungan. Dia punya tanggungan. Jangan engkau hidup itu menghadap 11 kasih selainmu. Jangan engkau hidup menghadap belas kasih selainmu. Kalau engkau hidup menghadap hanya belas kasih Tuhanmu Allah, ahlan wa sahlan, fadhal. Silahkan, jalani. Tapi engkau namanya hidup mengharap belas kasih selainmu, jangan. Maka diusir oleh Sulaiman bin Khattab dari masjid, keluar, jangan engkau merusak agama ini. Cari sanadis untuk engkau memenuhi kebutuhan anak istrimu. Wallahu a'lam. Sekali lagi, min aidin faizin magbulin. Aidin itu orang yang kembali. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang kembali kepada Allah, yang tadinya jauh jadi dekat, yang tadinya lupa jadi ingat, dan lain sebagainya. Al-faizin, yang sukses. Dengan ibadat puasa yang kita lakukan selama Ramadan, al-makbulin, yang diterima oleh Allah. Itu doa minal aidin faizin. Itu kalau di bulan suci Ramadan ulama mengatakan tambah al-makbulin. Kita berharap yang kita lakukan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimatnya minal aidin al faizin al makbulin. Dan itu tahniah seperti itu disunnahkan. Secara agama dianjurkan secara agama minal aidin faizin makbulin, untuk mengingatkan diri kita kan. Untuk kita kembali selalu kepada Allah, ke jalan yang benar, sukses untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Diterima apa yang kita lakukan walaupun sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau yang ditanyakan, fadhal. Kita hidup di muka bumi ini, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, apapun jenisnya, bentuknya kebaikan, baik secara lahir, secara batin, baik ucapan, perbuatan, baik muamalat antara kita dengan Allah atau dengan sesama kita. Semua kita sibuk untuk menjadi seorang yang sukses, menang dalam pertandingan ini, dalam musabaqah ini. Mudah-mudahan semua menang. Kalau pertandingan untuk urusan dunia satu aja juaranya, tapi kalau untuk ini fasabiqul khairat, semua bisa jadi juara. Karena karunia yang dimiliki oleh Allah cukup untuk semuanya. Kalau punya manusia tidak cukup untuk semuanya. Cukup satu aja dari yang ada. Tapi kalau anugerah Allah cukup untuk semua, cukup untuk semuanya. Sehingga semuanya tidak kecewa untuk mendapatkan anugerah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditajakan, fadhal.
Tidak dilarang kita, karena Allah mengatakan ayyukum ahsanu amalan. Allah mengatakan ayyukum liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dan kita harus berupaya untuk ahsan dalam segala sesuatu. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menetapkan, mengharuskan bagi kita atau meminta, memberikan motivasi atas setiap kita al-ihsan, berbuat al-ihsan, bukan berbuat hasan, ihsan, terbaik, paling sempurna, paling oke, the best bahasa kita mungkin, ala kulli syai', atas segala sesuatu apapun. Kita juga harus berupaya untuk menjadikan mata kita mata terbaik dari sekian mata yang hidup saat ini di muka bumi. Begitu juga telinga kita, lisan kita, begitu juga selainnya. Nah, jadi mas, nah, itu baik. Karena kalau doa sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan siapkan jalannya. Allah akan mudahkan. Dan Allah akan mudahkan. Rasulullah juga mengatakan, mengingatkan kepada kita, ada kaitan dengan pembahasan ini, ada seseorang musafir Ash'as akbar yamut yadaihi ila sama, ya Allah ya Allah ya Allah. Ada seorang musafir, di antara doa yang diterima itu doanya seorang musafir, doa seorang yang melakukan perjalanan musafir, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah mengingatkan kita akan umat, dia sudah namanya kusam, bajunya penuh dengan debu, selasa merawat tubuhnya tidak terurus karena musafir. Kemudian ia angkat tangannya ke arah langit, ya mutjari lesamati, minta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah. Setelah mengatakan ya Allah ya Allah ya Allah, mengucapkan namanya permintaannya. Tapi Rasul mengatakan wa mat'amuhu haram, makanannya dari yang haram, mashrabuhu haram, minumnya yang haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, yang memenuhi kebutuhan gizi bagi tubuhnya sehingga dia berkembang dari yang haram, fa anna yustajabalah. Hadisnya sahih kalau salah riwayat Imam Muslim. Bagaimana Allah akan kabulkan baginya doanya kalau seperti itu? Kalau semua haram, padahal Allah siapkan jalannya, Allah tunjukkan dan mudahkan bagi kita jalannya untuk kita cari yang halal. Dan alhamdulillah al halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal itu kata Rasulullah jelas, tidak samar. Begitu juga yang halal, yang haram juga jelas bagi kita. Alhamdulillah sudah dijelaskan, ditegaskan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan Bang, karena kalau kita banyak jadi lebih ringan. Kenapa puasa Ramadan ringan? Karena semua puasa, semua puasa jadi ringan. Semangat sedikit satu semangatnya sedikit jadi satukan, jadi banyak, jadi ringan. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan Ramadan ringan, baca Al-Quran ringan, sholat tarawih 20 sampai witir lagi 3, tahajud, sahur, nanti sholat lagi, qiyamul, semua mudah. Kenapa? Ya karena banyak kita bersama selain kita. Begitu juga kalau memang semua di antara kita berusaha untuk menjadi ahsanu amalan, semua berusaha, insya Allah semangat itu akan berbagi sedikit-sedikit jadi mudah. Ya, mudah Allah mudahkan untuk menjadikan kita semata hambanya, keyakinan kita hanya kepadanya, harapan kita hanya baginya, untuknya, terhadapnya. Dan mudah-mudahan sekali lagi Allah jadikan kita semata hambanya fi afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.
محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات طهرنا بها من جميع الشيء ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها قصر الغيار من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات طهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها قصر الغيار من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات طهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بقصر الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبنا كما علمتنا فانفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يقربنا إليك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم وعلى وسلم الحمد لله العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قبل الله منكم